Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktavian Indobuo, NIM 9414124075 dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI ME. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kasus gagal bayar AJB Bumi Putra 1912. Pada kasus ini, AJB Bumi Putra 1912 mulai mengalami gagal bayar klaim sejak periode 2018 hingga 2019. Permasalahan ini sebenarnya bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi kesalahan dalam pengelolaan risiko yang berlangsung dalam jangka panjang. Masalah utama terletak pada pengelolaan premi, pembentukan cadangan teknis, serta strategi investasi perusahaan. Dalam industri asuransi, premi yang dibayarkan oleh nasabah seharusnya dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria yang cermat agar cukup untuk menutup klaim di masa depan. Namun dalam kasus ini, terjadi ketidakseimbangan antara kewajiban klaim yang harus dibayarkan dengan dana yang tersedia. Akibatnya, ketika banyak polis jatuh tempo dan klaim diajukan, perusahaan tidak memiliki likuiditas yang cukup. Dampaknya sangat besar karena ribuan pemegang polis tidak menerima haknya tepat waktu. Hal ini tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Kronologi terjadinya kasus. Kasus ini dapat dijelaskan melalui rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Pertama, terjadi kesalahan dalam perhitungan premi dan pembentukan cadangan teknis. Premi yang ditetapkan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko jangka panjang, sehingga dana yang dikumpulkan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban klaim di masa depan. Kedua, perusahaan menempatkan dana premi pada instrumen investasi yang berisiko tinggi dengan tujuan mengejar imbal hasil yang besar. Namun strategi ini meningkatkan risiko kerugian dan menurunkan fleksibilitas keuangan perusahaan. Ketiga, terjadi ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban. Nilai dan struktur aset yang dimiliki tidak sebanding dengan kewajiban klaim yang terus meningkat. Keempat, ketika banyak polis jatuh tempo secara bersamaan, perusahaan tidak memiliki dana likuid yang cukup untuk membayar klaim tersebut. Inilah yang akhirnya memicu terjadinya gagal bayar. Selanjutnya, ada resiko-resiko yang dilanggar oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, ada resiko underwriting. Resiko underwriting dalam kasus ini muncul karena perusahaan tidak menetapkan premi berdasarkan perhitungan resiko yang akurat. Dalam asuransi, underwriting bertujuan untuk memastikan bahwa premi yang diterima sebanding dengan potensi klaim yang akan dibayarkan di masa depan. Namun dalam kasus ini, proses penilaian risiko dan perhitungan aktuaria tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, cadangan teknis yang dibentuk tidak mencukupi. Dalam jangka panjang, kewajiban klaim yang terus meningkat tidak diimbangi oleh dana yang tersedia. Dengan kata lain, perusahaan mengambil risiko yang lebih besar dibandingkan kemampuan keuangannya. Hal inilah yang menjadi salah satu akar permasalahan gagal bayar. Yang kedua, ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas terjadi ketika perusahaan tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam kasus ini, sebagian besar dana premi ditempatkan pada investasi jangka panjang yang tidak mudah dicairkan. Ketika banyak nasabah mengajukan klaim secara bersamaan, perusahaan tidak mampu mengonversi aset tersebut menjadi kas dalam waktu cepat. Akibatnya, terjadi gangguan arus kas yang serius.
Walaupun secara aset mungkin perusahaan masih memiliki nilai investasi, tetapi karena tidak likuid, perusahaan tetap tidak mampu membayar klaim tepat waktu. Inilah yang menyebabkan gagal bayar secara nyata dirasakan oleh nasabah. Yang ketiga, ada resiko investasi. Resiko investasi muncul karena perusahaan menempatkan dana pada instrumen berisiko tinggi demi memperoleh imbal hasil besar. Strategi ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan keuntungan, namun tidak disertai manajemen risiko yang memadai. Ketika nilai investasi tersebut mengalami penurunan, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan. Penurunan nilai aset ini berdampak langsung pada melemahnya tingkat solvabilitas perusahaan. Artinya, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya menjadi terganggu. Kerugian investasi ini mempercepat memburuknya kondisi keuangan dan memperparah resiko gagal bayar. Yang keempat, ada resiko fraud. Resiko fraud dalam kasus ini berkaitan dengan lemahnya tata kelola perusahaan dan pengawasan internal. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan berpotensi membuat kondisi keuangan perusahaan tidak sepenuhnya tergambarkan secara akurat. Jika informasi mengenai cadangan teknis dan solvabilitas tidak disampaikan secara transparan, maka resiko yang ada tidak terdeteksi sejak dini. Lemahnya sistem pengendalian internal membuka kemungkinan terjadinya manipulasi laporan atau penyembunyian kondisi keuangan yang sebenarnya. Akibatnya, permasalahan yang seharusnya bisa ditangani lebih awal justru berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Mengapa resiko ini bisa terjadi? Karena adanya kegagalan manajemen resiko. Jika dianalisis lebih dalam, seluruh resiko tersebut sebenarnya menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem manajemen resiko perusahaan. Fungsi pengawasan internal tidak berjalan efektif dalam mendeteksi potensi masalah sejak dini. Diversifikasi investasi tidak dilakukan secara optimal, sehingga risiko terkonsentrasi pada instrumen tertentu. Kebijakan investasi juga tidak sepenuhnya berbasis prinsip kehati-hatian. Selain itu, mekanisme pengalihan risiko seperti reasuransi tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi beban kewajiban perusahaan. Dengan demikian, kasus ini bukan hanya masalah satu risiko tertentu, melainkan kegagalan dalam penerapan manajemen risiko secara menyeluruh. Langkah pencegahan sebagai otoritas. Apabila saya berada pada posisi otoritas pengawas, maka langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperketat pengawasan berbasis resiko, terutama terhadap perusahaan yang menunjukkan penurunan rasio solvabilitas dan likuiditas. Selanjutnya, perusahaan wajib melakukan stress testing secara berkala untuk menguji ketahanan keuangan dalam menghadapi berbagai skenario krisis, seperti lonjakan klaim atau penurunan nilai investasi. Audit forensik juga perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi manipulasi atau penyembunyian informasi keuangan. Pembatasan terhadap investasi berisiko tinggi harus diterapkan agar dana premi lebih banyak ditempatkan pada instrumen yang aman dan liquid. Selain itu, penguatan modal serta peningkatan transparansi laporan keuangan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas industri dan kepercayaan publik. Sebagai penutup, kasus AJB Bumiputra 1912 menunjukkan bahwa kegagalan dalam industri asuransi tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi resiko underwriting, likuiditas, investasi, dan fraud yang diperparah oleh lemahnya manajemen risiko.
Kasus ini menjadi pelajaran bahwa penerapan manajemen risiko yang komprehensif serta pengawasan yang ketat sangat penting untuk menjaga stabilitas perusahaan asuransi dan melindungi kepentingan pemegang polis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.